dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 10 berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Hadirin masyarul muslimin wa jumratul mu'minin rahimakumullah. Dari ayat tadi jelas bahwa Allah memerintahkan kepada kita untuk merealisasikan perdamaian, mewujudkan kekompakan sebagai dasar landasan kehidupan, padukan arah tujuan, satukan persepsi, hidup sehati. Perbedaan jangan sampai melahirkan perpecahan, karena Indonesia Satu nusa, Satu bangsa, satu bahasa. bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Hadirin dan hadirat yang kami muliakan, begikan keji kehancuran Gaza menjadi memori bagi kita. 22 hari Zionis Israel membombardir Palestina. Awan Palestina berubah merah, marwah syuhada. Terdengar pekikan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Puluhan bayi mati tanpa dosa dalam pelukan sang ibunda. Cincangan tubuh manusia bergelimpangan di mana-mana. Lalu senyap dengan kata Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hadirin, jika sikap ini tidak diimplementasikan dalam kehidupan, maka muncullah para provokator yang menunjang perpecahan. Ragam ideologi tidak lagi menjadi rahmatan bagi setiap insan. Para munafik mulai bergentayangan di mana-mana. Para pemimpin tidak lagi memaknai kesejahteraan, perdamaian dan persatuan rakyatnya. Lihatlah hadirin, Nusantara ini telah mempertontonkan krisis perdamaian yang luar biasa. Kriminalisasi terhadap tokoh-tokoh agama yang tiada henti, makarisasi terhadap ulama dan mahasiswa yang tidak berpenghujung, penistaan yang terus berlanjut yang mengantarkan negara ini di ambang kehancuran. Padahal hadirin, Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu.
واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم. Dan berpeganglah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuh-musuhan. Lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jalan neraka. Agar kamu mendapat petunjuk. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Majelis hakim dan hadirin yang kami muliakan, dengan demikian, untuk membangun bangsa ini menjadi lebih baik, syarat utamanya ialah persatuan dan kesatuan harus berada dalam genggaman, dan tentunya menjaga perdamaian dalam kerukunan harus menjadi prinsip utama sanubari kita. Jika sikap ini diaplikasikan, maka insya Allah perdamaian dan persatuan akan menjelma dalam kehidupan kita dalam ranah kejayaan dan jauh dari perpecahan. Hadirin, dari syarahan ini dapat kami simpulkan bahwa perdamaian dan persatuan memerlukan kesamaan langkah dan persepsi. Hidup sehati, perbedaan jangan sampai melahirkan perpecahan. Terus merajut tali persaudaraan agar menguatkan yang rapuh dan menyambung yang sudah putus, agar menjadi Satu rasa, satu jiwa, satu asa di bawah naungan pertiwi tercinta Indonesia. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang tampil barusan merupakan perwakilan dari Mas Jemalah Amal.